Melakukan kesalahan saat bimbingan skripsi dengan dosen kalian merupakan hal yang wajar. Namun ada beberapa kesalahan yang sebaiknya tidak boleh dilakukan karena ini akan memicu mood dosen menjadi jelek atau bahkan membuat bimbingan kalian tidak berjalan dengan lancar. Apa saja itu? Mari simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar dapat mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, proses bimbingan ini merupakan proses di mana mahasiswa akan dipandu oleh dosen dan akan dipastikan bahwa pengerjaan skripsi kalian berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu kita harus senantiasa memanfaatkan masa-masa bimbingan dengan dosen dan kita tetap menjaga hubungan baik dengan dosen agar proses bimbingan lancar dan sampai akhirnya kita bisa dapat ACC untuk melakukan sidang skripsi. Nah, ada beberapa kesalahan yang sebaiknya tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan bimbingan. Ini merupakan kesalahan yang tidak begitu fatal, ya mungkin bisa dikatakan kecil juga, namun bisa berdampak tidak baik terhadap proses bimbingan kita. Bisa jadi karena kesalahan-kesalahan ini meskipun kecil tapi akan menghambat proses bimbingan kita dan sampai akhirnya kita tidak bisa lulus tepat waktu. Ini akan sering dilakukan juga oleh mahasiswa. Maka sebelum teman-teman melakukan bimbingan, ada baiknya teman-teman ini mengetahui karakter dosen pembimbing masing-masing. Oke, kita langsung saja ke permasalahan ke kesalahan yang pertama saat mahasiswa melakukan bimbingan adalah pertama, kurang paham pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Banyak kalimat-kalimat yang tidak baku, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang sampai akhirnya ini dosen akan merasa jengkel kepada teman-teman semua. Nah, sebetulnya pemahaman ini ya dalam teknik menulis itu sudah dipelajari dari jauh-jauh hari. Ada mata kuliah bahasa Indonesia, bahkan mungkin di SMA, di SMP, di SD sudah belajar terus bahasa Indonesia. Saat kalian menulis skripsi kemudian masih melakukan hal-hal ini, ya, maka bisa dikatakan ngapain saja atau kok bisa gitu ya. Padahal bahasa Indonesia ini sudah dipelajari dari dini. Nah, maka ini harus dihindari. Bagaimana kita membuat kalimat yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau dosen melihat itu kadang jengkel juga ya, hal seperti ini kok masih bisa dikoreksi. Hal seperti ini yang harusnya tidak ada masalah di sini kok dosen masih harus periksa satu-satu. Ya, entah itu kesalahan dalam penulisan tanda baca, penulisan huruf kapital dan lain sebagainya. Ini dosen harus masih koreksi. Sayang tentunya ya, yang harusnya lebih fokus kepada substansi isi skripsi, dosen malah disibukkan untuk mengkoreksi kalimat-kalimat kalian, untuk mengkoreksi format-format tulisan kalian dan lain sebagainya. Ini yang akan membuat dosen merasa jengkel dan malas membimbing kalian. Ya, sehingga akhirnya proses bimbingan terhambat. Nah, itu kesalahan pertama. Maka dari itu hindari ketidakpahaman kalian terhadap teknik menulis. Baca kembali buku bahasa Indonesianya, baca kembali teori-teori tentang kepenulisan. Nah, itu harus dipahami betul oleh kalian semua. Nah, kalau perlu dicek 2 kali lah ya. Di recheck terus. Saat mau bimbingan kita cek kembali dari format penulisan dan lain sebagainya. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan seperti ini. Kemudian, nah ini kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adalah
tidak membawa alat tulis. Bimbingan tapi kita tidak bawa alat tulis. Sehingga tidak mencatat ya, sama aja. Jadi saya yang kesalahan kedua ini saya satukan saja ya. Pertama, tidak bawa alat tulis dan tidak mencatat. Ini fatal sekali ya. Saat dosen memberikan masukan ya, kalian bimbingan itu harus dicatat masukan yang diberikan dosen, jangan diingat ya, karena saya yakin kalau banyak masukannya ya kita nggak akan 100% bisa mengingat apa yang disampaikan atau apa yang disarankan oleh dosen pembimbing ya. Maka dari itu bawa alat tulis dan catat apa yang jadi masukan, sekecil apapun saran catat ya. Bila perlu kalian rekam percakapan kalian dengan dosen kalian agar tidak ada kesalahpahaman saat nanti proses revisi. Makanya kalau ada beberapa mahasiswa yang bimbingan dengan saya selalu menyarankan ya udah silahkan rekam saja. Kalau perlu divideokan silahkan, agar mahasiswa bisa memplay kembali ya, atau mengingat kembali dengan melihat video ulasannya atau rekaman yang di itu. Ya kalau gak mau merekam atau itu ya silakan dicatat. Ya, jadi ini penting sekali. Ini pun membuat dosen jengkel ya. Udah banyak panjang lebar memberikan satu masukan dan saran, mahasiswa hanya mendengarkan. Ya, saya yakin saat mendengarkan itu tidak akan 100% bisa terserap karena terbatas. Ingatan manusia terbatas. Apalagi setelah beres bimbingan kalian keluar ketemu teman-teman ngobrol ya, terus ada apa di jalan, selang berapa lama, apakah kalian bisa mengingat apa yang sudah disampaikan dosen? Nah, itu belum tentu sekali. Gitu ya, maka dari itu bawa alat tulis, silahkan catat, kalau perlu rekam atau divideokan agar tidak ada salah paham saat proses skripsi. Nah, kemudian ya, kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah tidak membawa catatan revisi. Jadi baiknya seperti ini ya. Apa yang dosen sarankan itu kan dicatat. Itu list oleh kita apa yang kurang dari kita. Kemudian dari list yang sudah dibuat, mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum. Itu ada checklistnya. Nah, baiknya seperti itu. Maka biasanya ya saya menyarankan bahwa ketika ada masukan-masukan atau catatan dari saya minta pertama file awal ya, atau draft awal yang saya kasih koreksi, kemudian draft yang sudah diperbaiki. Jadi saya bisa membandingkan ya, apakah yang saya sampaikan ini sudah diperbaiki atau belum. Nah, untuk mempermudah proses itu, baiknya juga mahasiswa membuat semacam rekapannya ya. Pak, ini yang kemarin disampaikan dan harus direvisi. Misalnya halaman 1 apa, halaman 2 apa, kemudian keterangannya sudah revisi, sudah dan lain sebagainya. Nah, itu mempermudah dosen dan akan memperlancar proses bimbingan kalian. Percaya sama saya. Nah, biasanya banyak mahasiswa ya, ini saya keluhkan juga nih. Ya, siapa tahu ada mahasiswa saya yang nonton di sini. Kadang ketika saya minta ini direvisi, saat kembali itu masih belum direvisi ya. Masih belum direvisi. Jadi melakukan kesalahan yang sama itu membuat mood dosen turun loh, membuat mood dosen jelek, sehingga ini akan membuat proses bimbingan kalian terhambat ya. Jangan seperti itu. Antisipasi dengan bawa catatan skripsi, bawa catatan revisi sebelumnya, dan kemudian buat semacam rekapan mana atau list revisian dan keterangan apakah ini sudah dikerjakan atau belum. Ada checklistnya. Ini akan membuat dosen senang ya. Oke, kemudian kesalahan berikutnya yang keberapa ya? Yang keempat adalah ini terkait waktu ya, telat datang bimbingan. Ini membuat dosen jengkel juga ya. Biasanya kalau mahasiswa telat dan dosen pembimbing harus nunggu, wah itu akan membuat mood dosen jelek. Ini akan menghambat proses bimbingan kalian ya.
membuat mood dosen jelek karena keterlambatan kalian. Bila perlu kalian yang menunggu dosen, jangan sampai dosen yang menunggu kalian, ya. Karena kalau udah mood dosen jelek, susah ya, apalagi ACC kan ada di dosen pembimbing. Kalau enggan memberikan ACC karena hanya kalian telat, meskipun skripsi kalian bagus, revisi sedikit, ya itu membuat mood dosen jelek karena telat, jadi fatal akibatnya. Ya itu kesalahan yang fatal juga. Hargailah dosen, hargailah waktu dosen. Kadang di luar sana ya banyak mahasiswa yang mendapatkan dosen pembimbing yang sulit ditemui. Ketika memang sudah dijadwalkan, hargai itu dan kemudian tunjukkan etika kalian dengan tidak datang terlambat. Lebih fatal lagi ketika kalian datang terlambat, WA dosen, ya, seolah-olah mendesak untuk menunggu. Nah itu makin jelek juga ya. Nah yang terakhir adalah mengirim draft skripsi mendesak. Nah artinya gini ya, saat deadline misalnya besok, kalian kirim draft skripsi mendesak di sore harinya. Ya tentu ini akan membuat dosen jelek juga ya. Bisa jadi skripsi yang kalian tidak akan diperiksa oleh dosen kalian. Atau misalnya kalian mengirim draft skripsi itu full dari bab 1 sampai bab 5, minta dosen periksa, itu kan nggak bisa, bertahap. Saat pembimbingan itu prosesnya bertahap, mulai bab 1 dulu, kemudian bab 1 dipastikan dari mulai latar belakang sampai sistematika penulisannya betul, baru masuk ke bab 2. Bab 2 pun sama, setiap judul nanti diperiksa gitu ya, itu bertahap terus. Bukan kirim draft sekaligus. Dikirim draft sekaligus, minta dosen periksa, waktu mepet. Nah itu kan mengirim draft skripsi yang mendesak. Nah itu tidak boleh dan banyak sekali mahasiswa yang lakukan itu. Ya mudah-mudahan bimbingan kalian lancar semuanya dan bisa dilancarkan sampai proses sidang nanti, sehingga kalian bisa lulus tepat waktu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.